Sing iso mulai aku pokoknya. Iya toh? Ya, yang bisa. Waduh, aduh main. Oke. Berarti intinya Mbah sekarang sudah persiapan nih. Iya. Oke. Mbah nggak bawa senjata, kan senjatanya sudah saya rampas. Santai Mbah, santai Mbah. Likum satun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah likum satun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada para sahabat semuanya. Assalamualaikum, Mbak. Oh, tenang gue. Iya, iyalah Mbah, datang Mbah. Aduh. Oh, mahmu kono ndi? Rumah saya Ngawi Mbah, Mas Jasem. Iki nang Solo. Ya saya tahu Mbah ini Solo. Terus kenapa? Kan Mbah sudah mengundang saya. Saya sanggupi undangan ini. Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang oleh seorang dukun santet dari daerah Solo, Jawa Tengah. Sang dukun kembali ingin berduel dengan Gus Nur Samsun, setelah beberapa waktu yang lalu dia pernah dikalahkannya. Seperti yang telah dikisahkan beberapa waktu yang lalu, sang dukun dari Solo ini menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Sang dukun sangat marah atas aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan mengobrak-abrik eksistensi dari para dukun santet. Sehingga dia kemudian merasa tertantang, dan ingin berbalik menghabisi Gus Nur Samsun. Dia bersama seorang saudara dukunnya, kemudian melakukan duel yang sangat hebat dengan Gus Nur Samsun. Dan atas kehendak Tuhan, Gus Nur Samsun bisa mengalahkan mereka. Namun sayang, sebelum Gus Nur Samsun berhasil melumpuhkannya, sang dukun ini bisa kabur melarikan diri. Namun ternyata kekalahan tersebut tidak menjadikannya takut dan menyerah. Dia malah terobsesi untuk melakukan balas dendam. Sehingga kini, dia kembali melayangkan tantangan. Dan karena ditantang itulah, Gus Nur Samsun kembali mendatangi sang dukun ini. Gus Nur Samsun juga ingin menuntaskan misi, karena waktu itu sang dukun kabur melarikan diri. Gus Nur Samsun mencoba bertanya kepada sang dukun. Padahal dulu dia dan saudaranya telah dia kalahkan. Mengapa dia kembali berani menantangnya, dan mengapa kini dia datang sendirian? Sang dukun bercerita, bahwa dia waktu itu kabur adalah tidak karena kalah. Waktu menantang Gus Nur Samsun dulu, dia belum melakukan persiapan yang matang. Karena menurutnya, Gus Nur Samsun tidak sehebat dari yang dia bayangkan. Namun ternyata, Gus Nur Samsun memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia kabur adalah untuk mengasah kembali ilmu yang dimilikinya. Dia harus bertapa dan melakukan ritual, agar ilmu yang dimilikinya menjadi sempurna. Dan kini, dia sudah merasa mendapatkan kesempurnaan ilmunya itu. Dia juga yakin, dia akan bisa mengalahkan Gus Nur Samsun. Dia tidak perlu lagi membawa teman, karena sudah cukup ilmu yang dimilikinya untuk mengalahkan. Gus Nur Samsun berkata, bahwa sesungguhnya dia datang bukan untuk melawan ataupun mencari permusuhan. Dia memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk mengajak sang dukun kepada jalan kebaikan. Menjadi tukang santet itu adalah perbuatan zalim yang sangat dilarang oleh Tuhan. Hendaknyalah sang dukun bertobat, dan meninggalkan semua kejahatannya itu lagi. Mendengar perkataan Gus Nur Samsun yang demikian itu, ternyata sang dukun kemudian berjanji,
Dia bersedia bertobat sesuai permintaan dari Gus Nur Samsun. Bahkan, dia akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Gus Nur Samsun. Namun dengan syarat, Gus Nur Samsun bisa mengalahkannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi, setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun dari Solo ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Gede bener ya nyali ini. Soal nyali, ya alhamdulillah Mbah. Jadi saya orang beriman atau kami beragama Muslim itu dianjurkan tidak boleh takut dengan kemusyrikan, kesirikan sama orang-orang sesat, atau bahkan kemarin sudah sempat kalah, kenapa berani nantang lagi? Iya. Iki aku pengen jajal nih. Nek pancen aku kalah aku gak melok awakmu. Oh gitu. Ya. Ini Tapi nek kowe kalah kowe kudu melok aku. Piye? kalau saya kalah ikut sampean, Iya. kalau sampean kalah ikut saya. Iya. Saya nggak pantas Mbah diikuti Mbah. Tapi ada syaratnya. Kalau Mbah kalah, ikuti syariat Islam, ikuti langkah-langkah baginda Rasulullah SAW. Karena saya sendiri mengikuti beliau. Iya pokoknya melok pangeranmu kuwi sapa? Nek aku kalah, kuwi sing Ya. ngalahne aku melok kowe. Sanggup tobat? Apa? Tobat itu ya sampai tidak akan melakukan seperti ini lagi. Sampai kemarin ada 1 mingguan lebih ya. Ya, teman lebih. Waktu saya ada tamu itu, sampai terbirit-birit. Sampai sendiri atau ada teman? Aku dewe. Kemarin ngomong sendiri, ternyata di belakangnya ada teman. Aku ora ngajak iku. Kae teko dhewe, mergo dulurku. Sekarang ada nggak? Ora ono. Oke, saya percaya. Nanti kalau misalkan mendadak orangnya ada datang ke sini, sampai ya harus terima resikonya. Apa wae tak trimo. Oke, Tapi siap. nek kowe kalah, kowe kudu melok aku. Ya, saya terima. Jika saya kalah, saya akan mengikuti Mbah. Tapi kalau Mbah yang kalah, ikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Bagaimana? Iku pangeranmu apa sapa? Itu junjungan saya, nabi saya. Jadi beliau itu adalah sosok kekasih Allah yang kami teladani, yang kami ikuti, yang kami buat contoh. Olehku apa? Terus olehku apa? Apa yang Anda dapat itu adalah syafaat baginda Rasulullah. Jadi syafaat itu apa? Syafaat itu adalah bentuk dari pertolongan. Apabila Mbah setelah selama ini mendapatkan dosa, melakukan kemaksiatan, kemusyrikan, kesyirikan, insya Allah setelah tobat dari detik itu seterusnya Allah akan mengampuni. Ayo dijajal. Sing iso mulai aku apa kowe? Sekarang begini saja dulu Mbah, saya pengen tanya dulu. Ayo. Boleh saya menjajal boleh, tapi saya pengen tanya sekali lagi. Boleh Mbah saya tanya sekali lagi? Ayo. Bahkan waktu itu kan sudah saya kalahkan dan kabur terbirit-birit. Kenapa sekarang berani menantang saya kembali itu? Kenapa? Persiapanku iku urung blas urung ono. Oh jadi yang waktu itu belum persiapan. Heeh. Sekarang sudah persiapan. Iya. Waktu itu kenapa pakai masker dan sekarang pakai masker lagi? Waktu itu perasaan maskernya merah, kenapa sekarang maskernya? Koncoku akeh. Aku mau isin umpama kalah nek mbok kalah nih. Oh kalau kalah isin. Iya. Gitu. Oke. Tapi nek kowe iso ngalah nih, terserah aku mbok piye nih, aku manut. Oke. Nanti kalau sampean kalah, sampean harus syahadat. Setelah syahadat saya buka maskernya gimana? Wes pokoknya manut kowe iso ngalahne aku saiki. Aslinya Mbah itu orang mana sih? Aku. Kemarin di mana itu? Di mana? Perbatasan Ponorogo itu. Enggak. Enggak. Perbatasan Sarangan kalau nggak salah. Aku jongok neng kene, jongok neng kono sendi-ndi. Aku boso ndi iso. Aku mangku Tuban. Rumahnya Tuban. Iya. Kenapa ketemuannya di sini di Solo? Lah wis padha ae. Sing iso mulai aku pokoke. Iya toh? Ya. Yang bisa Padha adoh main. Oke. Berarti intinya Mbak sekarang sudah persiapan nih. Iya. Oke. Mbak nggak bawa senjata, kan senjatanya sudah saya rampas. Ora kanggo senjata-senjataan. Oke siap. Santai Mbak, santai Mbak. Saya kalau jatuh ke situ ya bahaya Mbak. Mau gimana? Mau di sini atau gimana Mbak? Atau di sana Mbak? Manut. Gue gak jebak aku toh. Nah, saya jebak.
Bisa terus. Santai Mbah, santai. Dekat, jangan jauh-jauh. Bentar Mbah. Luar biasa, memang beda. Jadi sampean memang benar-benar mempersiapkan. Sampean sendiri. Kemarin waktu 2 orang sampean nggak ada apa-apanya. Sekarang sendiri aja udah lumayan. Sampean Nggak boleh oke di ini. Wis saiki dhewe. nah. Terus mau apa kalau saya sendiri? Ya iku mau. Sing iso mulai aku apa kowe teko kene. Gak usah takut, gak usah takut. Udah santai. Begini ya Mbah. Nyasar ke saya, hampir. Hah? Nanti kalau nyasar ke saya ya mampus. Santai, santai. Mbah, saya sudah tahu kemampuan Mbah tadi. Jadi kalau masalah nyali saya tidak kalah. Dan kalau masalah ilmu, insya Allah Allah yang maha penguasa. Allah yang maha pemilik ilmu. Jadi Mbah siap-siap saja untuk kalah ya. Wis Allah. Wes Kang, wes. Nah, Wes Kang. sampean tidak akan bisa kabur. Mau kabur gimana sampean? Wes Kang. Hah? Wes. Udah. Wes. Wah, saya pengen nyantet dulu saya. Mana tokat saya tadi? Saya santet dulu ya. Biar tahu rasanya santet seperti apa. Wes. Macam-macam. Sampean kan biasanya nyantet pakai keris, pakai tombak. Saya cukup pakai kayu saja, Bah. Sekarang giliran tangan. Gimana, Bah, rasanya, Bah? Loro kabeh. Loro kabeh. Orang siji juga belum loro. Loro. Sekarang Mbah mau kabur atau mau di sini? Udah nggak bisa kabur ya. Kemarin-kemarin bisa kabur karena kalian berdua. Saya kewalahan. Aku melu. Saya tinggal aja ya. Aku melu. Melu kemana? Melu kemana? Melu pangeran. Melu pangeran. Iya. Tobat. Tobat. Melu pangeranmu. Tobat ya. Ya sudah. Aku melu. Ilmunya kita cabut aja ya. Sikilku Kang. Aduh. Saya nggak peduli dengan kaki sampean, tangan sampean. Saya pengen ngambil ilmu, nggak peduli kakinya. Biar tahu rasanya seperti apa. Ampun. Sikilku piye? Saya akan mengobati kakinya kalau mau tobat. Bagaimana? Iya boy melok pangeran. Ya sudah. Sekarang ikuti kata-kata saya. Iya. Aduh. Asyhadu. Aduh. Allah. 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 Ilaha. Ilah. Illallah. Ilallah. Wa asyhadu. Asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Ana.
Ana Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Oh, Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Saya bersaksi Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Dan memang, ilmu dukun itu kali ini jauh lebih luar biasa. Gus Nur Samsun sangat kewalahan menghadapinya. Akan tetapi, pada akhirnya Gus Nur Samsun bisa mengalahkannya. Ilmu pamungkasnya yang hebat, telah menghantam sang dukun dan menghancurkannya. Sang dukun terlihat sangat merasa kesakitan. Setelah itulah dia mengaku kalah dan menyerah, dan ingin bertobat seperti yang Gus Nur Samsun inginkan. Dia ingin menyembah Tuhan Allah, dan tidak akan lagi melakukan kesesatan. Gus Nur Samsun pun merasa bersyukur, bahwa satu lagi dukun yang tersesat itu bisa disadarkannya. Juga atas belas kasih Tuhan yang memberikan perlindungan. Gus Nur Samsun berharap, perjuangan dakwahnya ini bisa memberikan manfaat, juga petunjuk dan kemuliaan. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.